teman-teman penikmat cerita-cerita horor di channel Spesial Horor. Jumpa lagi bersama Mimin. Kali ini Mimin akan membawakan 3 buah cerita horor buat kalian semua. Yang pertama, Lampor dari akun Twitter Simpleman. Yang kedua, Hantu Wak Sangkut dari akun Twitter @paimoto. Dan yang ketiga, Lele Jadi-Jadian dari akun Twitter @karjanmalang. Semuanya khusus buat kalian. Tunggu apa lagi? Selamat menyimak kalau kalian masih berani. Jadi begini, apa yang terjadi saat ini mengingatkanku dengan peristiwa yang kurang lebih sama dengan apa yang pernah menimpa keluargaku dulu, yaitu maraknya kemunculan sosok gaib yang disebut orang-orang dengan panggilan Lampor. Padahal aku lebih suka menyebut mereka dengan panggilan Pagebluk, karena mereka tidak mewakili satu bentuk gaib, melainkan beberapa bentuk yang biasa kita temui jauh di atas gunung. Banyak spekulasi dalam kepalaku saat ini, salah satunya merebaknya wabah. Untungnya, apa yang aku dengar dari orang-orang yang ada di luar daerah belum aku temui hingga detik ini. Tidak tahu nanti malam, karena ada kalanya aku juga tertarik dan ingin mencari tahu penyebab dari fenomena yang sedang terjadi ini. Balik ke pengalamanku, Lampor adalah salah satu pagebluk yang biasa singgah ketika wabah sedang merebak. Alasannya satu, karena mereka begitu menyukai aroma dari kematian manusia. Mereka bukan memilih secara acak, melainkan dipancing oleh si kematian itu sendiri. Iya, Lampor bisa tahu bakal dari siapa yang harus mereka jemput. Karena itu, setiap kali Lampor tiba ke suatu tempat, ia digambarkan sedang memikul keranda mayat atau penduso kalau orang Jawa menyebutnya. Ia akan membuat suara gaduh agar orang-orang terbangun dari tidurnya. Mereka yang tidak dapat bangun inilah yang akan Lampor tunggui semalaman. Mereka biasa dikenali dengan beberapa pertanda. Munculnya suara dares atau burung hantu yang sekelebat terbang memutari rumah, hembusan angin yang tidak menggoyangkan pohon. Semua itu diikuti suara dari roda kayu yang bergeladak saat menginjak tanah. Di Jawa Tengah sendiri diikuti gelincing lonceng. Terakhir, ketukan pintu dengan rupa yang berbeda-beda. Disinilah bagi siapapun yang mengetahui perihal tanda ini untuk tidak membuka pintu. Karena itu, orang Jawa zaman dulu sudah berpesan, di punggung Lampor dia membawa penyakit. Bila mereka datang ke rumah, tutup rapat-rapat pintunya. Tidak ada yang mau mengundang penyakit masuk dan bersemayam di dalam rumahmu. Yang aku ingat betul mengenai peristiwa ini adalah dulu pernah kejadian semasa keadaan mencekam seperti ini. Almarhum Simbah mengumpulkan semua anak-anaknya termasuk cucu-cucunya untuk mengurung kami semua di dalam satu atap yang sama sewaktu sorop akan tiba. Waktu itu aku masih anak-anak, belum begitu tahu alasan apa yang dilakukan oleh simbahku. Aku sendiri saat itu sempat protes karena biasanya pukul 7 malam anak-anak di desa kami biasanya bermain di pelataran desa. Tapi terkhusus malam itu, seluruh rumah di desa serempak tutup. Dari maghrib, aku suka memperhatikan ke kaca yang disekat gorden putih.
Seingatku, dari sebelum gelap, angin terkadang berhembus masuk ke rumah lewat anginan. Anehnya, hembusan angin yang menurutku lumayan ini tidak menggerakkan sedikit pun daun panjang pohon pisang di depan rumah. Angin itu rasanya berbeda saja dengan hembusan angin yang biasa. Rasanya ketika menyentuh badan itu terasa anyep atau hambar dan membuat badan seketika meriang. Angin ini pula yang saat ini aku rasakan sering muncul. Pintu rumah kakekku sendiri sudah dikunci sejak sore. Semua sanak keluarga dari jauh dekat berkumpul menjadi satu. Aku dan sepupu-sepupu yang lain diberikan olesan kunir tepat di kening. Konon kata mereka, hal itu bisa menolak bala bencana yang buruk. Sepanjang malam, aku tidur tepat di lorong tengah rumah yang dipenuhi juga oleh sepupu-sepupu yang lain. Sementara mereka yang sudah dewasa berjaga di depan pintu, memandang tepat ke arah jendela kaca yang ada di samping pintu. Disinilah aku ingat betul, pada pukul 1 malam, aku mulai mendengar geladak roda yang seperti didorong. Suaranya benar-benar berisik. Kakekku yang duduk di kursi kayu belakang hanya mengangkat satu telunjuknya tepat di muka bibir seperti mengisyaratkan agar semuanya diam. Iya, semuanya diam. Keadaan sangat mencekam. Belum pernah rasanya aku merasakan perasaan yang teramat hambar. Suara itu terus bergaung, gesekan roda dan tanah menimbulkan suara yang benar-benar berisik. Singkatnya, setelah cukup lama suara itu akhirnya pelan-pelan menghilang. Di sini, indera pendengaran benar-benar satu-satunya yang harus dipergunakan, karena tidak boleh ada yang mengintip atau menampaki wujud mereka, pamali. Makanya, indera pendengaran benar-benar penting. Ada pesan lama tentang indera pendengaran dan lampor ini, yaitu kalau kalian mendengar suara berisik yang berangsur-angsur menghilang, itu adalah pertanda yang bagus, karena itu artinya mereka bergerak menjauh. Namun, bila suara itu tiba-tiba saja lenyap menghilang begitu saja, itu artinya pertanda buruk. Mereka sedang berhenti di depan rumahmu. Setelah suara mereka berangsur lenyap, sontak aku mengangkat kepala. Waktu itu aku masih belum tahu perihal apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba saja, tanpa ada penjelasan, orang-orang dewasa, termasuk bapakku yang tahu kalau aku masih terjaga, buru-buru mendekap kepalaku. Lalu, tanpa ada peringatan apa-apa, tiba-tiba saja dari pintu kayu rumah yang dicat warna hijau, aku dan semua orang yang masih terjaga mendengar sebuah suara ketukan. Iya, ketukan yang sama, intens, dan biasanya terdengar 3 kali berturut-turut tanpa ada jeda. Tok tok tok. Bapakku lalu mendekap badanku lebih erat. Satu tangannya membungkam mulut, sedang saudara yang lain tidak ada satupun dari mereka yang bersuara. Untuk bernafas saja, mereka melambat. Dari gorden putih yang menutup kaca hitam rumah ada bayangan seperti seseorang sedang mencoba mengintip. Simbah masih duduk. Ia memberi gestur agar semuanya tenang, diam, dan tidak berisik. Tidak lama, suara ketukan itu berangsur-angsur lenyap. Apakah semua sudah selesai? Belum. Dari balik pintu tersebut, ada suara nenek-nenek yang memanggil-manggil dengan aksen suara yang sangat sopan. Kula nuwun. Kula nuwun. Kula nuwun. Begitu. Panggilan yang artinya permisi itu terus-menerus berangsur-angsur.
Semakin lama, semakin membuat bulu kuduk merinding. Semakin lama, semakin memelas, sampai akhirnya senyap. Tiba-tiba saja hening, namun dari balik kaca hitam yang tertutup gorden putih, masih samar terlihat bayangan hitam yang sedang berdiri di sana. Wujudnya menyerupai nenek-nenek yang memiliki pungguk, dan tidak lama barulah bayangan itu pergi tanpa menimbulkan suara, langkah kaki sedikit pun. Lalu meninggalkan suara tertawa yang melengking. Inilah akhir dari bergeraknya mereka menuju ke timur. Mereka selalu berjalan menuju ke titik gunung. Keesokan harinya, aku mencuri dengar kalau yang lewat semalam adalah Lampor. Rute bergeraknya, mereka kebetulan melewati desaku ini. Lalu, apa yang mendasari kakekku sampai harus mengumpulkan semua anak-anak dan cucu-cucunya di bawah satu atap yang sama? Konon, 1 minggu sebelumnya, sudah ada pertanda. Dimulai dari dalam 3 hari atau 1 sampai 2 kematian warga desa tetangga. Ada yang mengatakan wabah sedang meraja di wilayah ini. Tapi Simbah yang menganut kejawen kental sudah diperingatkan terlebih dahulu. Beliau melihat dengan mata kepala sendiri kalau semalam ada 2-3 ekor dares atau burung hantu terbang mengitari rumah, lalu bertengger di atas genting rumahnya. Kebetulan Mbah Yutku juga sedang sakit. Burung dares ini yang menjadi penanda kalau akan tiba masa pagebluk. Lampor akan datang melewati desa ini. Semua orang lalu diperingatkan agar tidak keluar rumah dulu setelah surup. Mereka datang untuk menjemput ajal dari orang-orang yang sudah sakit sebelumnya. Mereka yang didatangi rumahnya inilah yang aromanya pekat sehingga mengundang mereka dengan berbagai wujud dan rupa. Mereka bisa menjelma menjadi anak-anak. Ada pula yang menjelma menjadi wanita muda, wanita tua. Namun, yang paling sering dijumpai oleh orang adalah wujud dari selendang berwarna hitam yang terbang seperti tertiup angin namun memiliki suara dan nafas yang berat. Mereka datang bergerombol. Pada baris paling belakang ada penduso atau peti mati yang diangkut menggunakan gerobak beroda kayu. Mereka akan melewati jalur beberapa desa, mengetuk satu pintu ke pintu yang lain. Bila ada seseorang yang mendengar suara yang mereka timbulkan, lebih baik untuk membiarkannya saja. Karena bila mana seseorang menjawab salam atau ulah berisik yang mereka timbulkan, yang menjawab itu sudah memberikan wewenang bagi mereka untuk datang bertamu. Tamu tidak boleh diusir. Disinilah Lampor memberi wabah penyakit dan tidak semua orang bisa menanggungnya. Lampor pada dasarnya tinggal jauh di atas gunung. Mereka jarang sekali turun, apalagi untuk menjemput dari satu desa ke desa yang lain. Mereka turun bila sedang terjadi huru-hara, pagebluk, atau wabah yang melanda karena pada dasarnya Lampor menyukai aroma kematian itu sendiri. Untuk itulah, di masa yang sulit ini, semoga kita semua bisa melewatinya. Tetap jaga kesehatan, dan semoga jenengan-jenengan semua juga senantiasa dilimpahkan rezeki. Sebelumnya, aku haturkan doa untuk mereka yang sudah mendahului kita. Semoga saja wabah ini segera diangkat.
Cerita ini adalah pengalaman dari almarhumah temanku. Sebut saja namanya Diana. Kejadian ini terjadi saat kami masih duduk di bangku kelas 5 SD. Diana adalah gadis yang berumur 3 tahun di atasku walaupun kami sekelas. Bukan karena dia tinggal kelas, tapi memang kondisi di desa membuat telat masuk sekolah. Diana tinggal di desa sebelah. Rumahnya berada di lapisan ketiga dari jalan utama atau rumah yang langsung berbatasan dengan kebun dan hutan. Seperti kebanyakan anak desa yang lain, Diana hanya tinggal berdua dengan adiknya, sedangkan orang tuanya menginap di kebun. Rumah Diana ini adalah rumah panggung kecil berdinding papan dan belum dialiri listrik. Sehingga jika sore menjelang malam, suasana akan gelap gulita. Sore itu, Diana duduk di lintut atau teras rumahnya yang menghadap ke kebun di belakang rumah. Saat itu memang sedang musim buah rambutan, sehingga sejauh mata memandang kebun itu dipenuhi warna merah dan kuning buah rambutan. Tiba-tiba timbul hasrat untuk memetik ranumnya buah-buah rambutan yang bergelantungan di pohon itu. Karena Diana tahu pemilik kebun memang tidak menjaga kebunnya. Tanpa pikir panjang, Diana bergegas turun menuju kebun. Kerapatan daun pohon rambutan membuat suasana kebun menjadi lebih gelap meskipun waktu masih pukul 5 sore. Namun, hal itu tidak membuat Diana urung melaksanakan niatnya. Dia segera memilih salah satu pohon yang paling lebat buahnya dan tidak terlalu tinggi. Diana memanjat pohon itu dengan cekatan. Sesampainya di atas pohon, Diana memetik beberapa buah rambutan. Dia memakan buah itu sambil duduk di salah satu dahan. Kulitnya Diana buang begitu saja ke bawah pohon. Tidak terasa waktu berlalu. Sayup-sayup Diana mendengar suara azan dari masjid di tengah desa. Entah sudah berapa banyak rambutan yang Diana makan. Dia belum mau turun karena berniat memetik beberapa untuk dibawa pulang. Saat sedang asik memilih buah rambutan, tiba-tiba Diana mendengar suara seseorang lelaki terbatuk. Diana sangat kaget, bahkan dia hampir saja terjatuh. Diana mencari sumber suara itu. Matanya berkeliling menelisik lebatnya daun rambutan. Di sela-sela daun, Diana melihat sepasang mata mengintipnya. Tapi ada yang aneh. Beberapa lama Diana melihat mata itu tidak kunjung berkedip. Diana mulai turun perlahan dari satu dahan ke dahan lainnya. Sesampainya di bawah, lagi-lagi Diana terkejut melihat Wak Sangkut, pemilik kebun, sedang berdiri di bawah pohon rambutan yang berada tepat di depan pohon yang tadi dipanjat Diana. "Ampun Wak, ampun, minta maaf," kata Diana sembari menjatuhkan rambutan yang dia pegang. Wak Sangkut hanya diam saja. Wak Sangkut ini terkenal pelit dan pemarah. Setiap orang yang ketahuan mencuri di kebunnya akan dilaporkan kepada Pak Kades. Mengingat hal itu, tangis Diana pecah. Diana terus mengiba, meminta maaf pada Wak Sangkut. Betapa malunya jika nanti dia dilaporkan mencuri rambutan. Bukannya marah atau menjawab, yang terdengar hanyalah bunyi seperti orang ngorok. Ternyata suara itu berasal dari Wak Sangkut. Pupil hitam matanya naik ke atas. Tangannya memegangi lehernya kurus dan juga keriput. Diana panik dan bingung. Dia bermaksud ingin menolong Wak Sangkut, tapi Diana juga takut kena marah. Atau lebih buruknya, nanti malah dikira Diana yang berniat jahat pada Wak Sangkut.
Diana pun bergegas meninggalkan Wak Sangkut di tengah gelapnya kebun. Tidak lupa, dia juga membawa rambutan dan berlari secepat kilat. Sesampainya di rumah, Diana bergegas masuk dan mengunci semua pintu. Adiknya yang melihat Diana ngos-ngosan menepuk punggungnya dan berkata, "Kenapa Yuk? Dikejar setan kah?" "Lebih seram dari setan. Ada Wak Sangkut saat Ayu mengambil rambutan." Mendengar hal itu, adiknya menjadi pucat. "Yuk, Wak Sangkut sudah meninggal subuh tadi." "Hah? Iya Pak, berarti yang kutemui tadi siapa?" Keduanya memucat berjamaah. Mereka saling lirik dengan penuh arti. Sesampainya di rumah, Diana bergegas masuk dan mengunci semua pintu. Adiknya yang melihat Diana ngos-ngosan menepuk punggungnya dan berkata, "Kenapa Mbak? Dikejar setan kah?" "Lebih seram dari setan. Ada Wak Sangkut saat Mbak mengambil rambutan." Mendengar hal itu, adiknya menjadi pucat. "Mbak, Wak Sangkut sudah meninggal subuh tadi." "Hah? Beneran? Berarti yang Mbak temui tadi siapa?" Keduanya memucat berjamaah. Mereka saling lirik dengan penuh arti. Setelah itu, terdengar ketukan di lantai papan rumah panggung mereka. "Nah, Diana, kembalikan rambutan yang kamu curi tadi, nah." Suara itu adalah suara Wak Sangkut mengucapkan kalimat yang sama berulang-ulang seperti kaset yang rusak. "Ampun Wak." "Iya Wak, akan aku kembalikan," jawab Diana. Setelah dijawab Diana, barulah suara itu diam. Akhirnya malam itu, Diana dan adiknya mengembalikan rambutan milik Wak Sangkut kembali ke kebunnya. Kuceritakan kepada kalian perihal lele jadi-jadian di tempatku. Pastilah kalian akan menertawakannya, karena kalian anggap ceritaku ini sebagai omong kosong belaka. Tapi coba dengarkan saja dulu. Percaya atau tidak itu persepsi masing-masing orang. Boleh percaya atau tidak, karena terkadang hal-hal absurd itu memang benar-benar ada. Sore itu, Takim mencari kayu bakar di barongan belakang rumah. Tidak ketinggalan pula temannya, Ratib, selalu menyertainya kemanapun Takim pergi. Selagi Takim berjalan menuju ranting kayu yang berjatuhan di sekitar situ, tiba-tiba kakinya menabrak sesuatu yang kenyal dan berlendir, dingin dan menggelikan dirasa kakinya. Aneh. "Hah? Apaan ini? Ada apa, Kim? Ini lele besar sepertinya, Tip." Ratib segera menghampirinya dan dengan serius memandangi lele besar yang aneh itu. Keduanya terheran-heran. Kok bisa hidup? Padahal di sekitaran kering dan tidak ada air. Besar, sebesar kaki. "Kita bawa saja, digoreng. Bus, jangan macam-macam, Kim." "Alah, tidak apa-apa. Ini rezeki namanya." "Baiklah." Keduanya pun membawa lele tersebut menuju jalan pulang. Tidak ada perasaan aneh yang dirasakannya. Tenang, setenang sore itu dengan senja yang dengan redup pulang ke peraduannya. Sesampainya di rumah, dengan cekatan,
Takim menghantam kepala lele itu dengan batu besar. Dengan seketika lele itu mengejat-ngejat seperti mau melarikan diri. Dipukullah lagi, sampai 4 pukulan lagi dan akhirnya diam tidak bergerak. Mati. Tidak lupa pula, Takim dengan cekatan membersihkan isi perutnya. Semuanya dibersihkan dan dilemparkannya isi perut lele itu pada kucing yang selalu menjaganya. Rupanya, kucing kesayangannya itu dengan setia mendampingi tuannya. Kebetulan, ada wajan besar di dapur, nganggur tergantung di tembok bata. Wajan besar bekas membuat keripik singkong balado. Segeralah Ratib memasang wajan tersebut di kompor yang berbahan bakar kayu. Minyak goreng dituangkan banyak sekali agar gorengannya maknyus dan renyah. Banyak minyak jelantah memang, pemberian dari warung Pak Sukir yang jual lalapan lele. Lele pun dengan utuh langsung digoreng. 1 menit berlalu. Tiba-tiba keduanya terkejut bukan main. Lele hidup. Lelenya ternyata hidup. Lele itu berenang berputar-putar di wajan yang penuh minyak. Hidup kembali seperti lele kebanyakan. Tubuhnya tidak melepuh ataupun garing tergoreng minyak yang mendidih. "Hah? Kok hidup?" teriak Takim. "Matikan apinya, Kim," teriak Ratib. Tidak berani aku." Langsung Takim mengambil kayu gagang sapu dan menumpahkan wajan itu. Seketika wajan pun tumpah ke tanah. Lele itu terlihat menggelepar-gelepar, berloncatan tidak tentu arah seperti mencari-cari oksigen. Tidak setenang tadi waktu di penggorengan. Takim dan Ratib pun lari keluar rumah dan berteriak-teriak kepada para tetangga. "Lele hidup! Lele hidup!" Seketika itu, tetangga berhamburan keluar rumah dan berlari melihat wajan yang ada lele hidupnya. Tapi ketika sampai di wajan yang tumpah itu, mereka tidak menjumpai lele tersebut dan menganggap Takim dan Ratib cuma mengada-ada saja. Sebulan berlalu. Tersiar kabar bahwa kedua pemuda itu mati karena sakit demam. Banyak tetangga mensangkut pautkan kejadian itu dengan lele jadi-jadian. Mereka bilang, mungkin itu karma karena menggoreng lele yang tidak bertuan tersebut. Mulai hari itu, banyak warga yang ketakutan untuk makan lalapan lele. Takut jangan-jangan yang dimakan itu adalah lele jadi-jadian juga. Tapi sebagian anak-anak kecil cuek, tidak mau ambil pusing, tidak mau ambil peduli dengan itu semua. Mereka makan dengan lahapnya lalapan lele yang dibagi-bagikan Pak Sukir kepada para tetangga-tetangganya. Karena lalapan lele yang ia jual tidak laku, akibat kejadian yang menimpa Takim dan Ratib tersebut. Anak-anak kecil yang memakan lahap lalapan Pak Sukir toh nyatanya tidak mati. Malah setelah menyantap lele mereka berlarian ke sana kemari, menjadi sehat dan kuat.